dalam menggauli istri adalah kalau laki-laki ingin menikah, maka haruslah belajar urusan haid, urusan hukum-hukum terkait haid. Itu kewajiban seseorang laki-laki yang hendak menikah. Kalau sudah bisa, nanti dia ajarkan kepada istrinya hukum-hukum terkait sholat. Mana sholat yang diqadha dan mana yang tidak diqadha karena haid. Itu bagian dari melindungi keluarga dan istri dari neraka. Tidak hanya urusan haid, tapi juga dimulai dari urusan akidah. Seorang suami harus mengajarkan akidah yang benar, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau istrinya simpati, senang kepada bid'ah, kok ndelok apane aksesnya istri itu, gabungnya istri itu ya, kok pada akun-akun ya bid'ah, ya melarang, suami harus melarang. Kalau istri meremehkan urusan agama, suami harus menakut-nakuti. Intinya ya suami sebagai seorang pendidik agama kepada istri. Sekarang haid. Batas urusan haid itu kalau normal ya haid, kalau tidak normal istihadah. Itu ternyata relatif rumit bagi orang awam. Lah, tapi ada batas minimal yang harus diketahui. Ya. Yakni apa? Memberitahu tentang kaitannya sholat. Ya. Bahwa yang minimal diberitahukan oleh suami kepada istri, kalau istri belum tahu, adalah kaitannya sholat. Contoh, kalau istri haidnya terhenti, mampet darahnya sebelum maghrib, itu ya, sebelum maghrib. Berapa menit? 1 menit lah. 1 menit itu cukup untuk sarakaat. 1 menit sebelum maghrib, maka kok suci, maka dia harus mengqadha. Mengqadha apa? Mengqadha sholat asar dengan wong zuhur. Jadi piye? Jadi adzan maghrib jam 5:30. 1 menit sebelum 5:30 suci. Kan ini tidak mungkin dia langsung mandi langsung 1 menit. Tapi 1 menit tadi itu cukup untuk 1 rakaat. Meskipun kalau dipraktekkan dia perlu mandi, perlu wudhu, tidak cukup. Yang dihitung mampetnya. Maka dia berkewajiban kalau nanti terus mandi, sholat maghrib kan begitu. Wes, hanya 1 menit jatuhnya dia selesai bersuci maghrib. Maka sholat maghrib adaan dan dia wajib mengqadha asar dan duhur. Karena asar menangis 1 rakaat seandainya dia lakukan. Lah duhure kenapa kok wajib mengqadha juga? Karena asar sama duhur itu paket, bisa dijamak. Paket jamak ya asar duhur. Begitu juga kalau mampet atau sucinya 1 menit sebelum subuh. Akhirnya dia bersuci sholat subuh. Terus mengqadha, kewajiban mengqadha isya. Kenapa? Tadi menangi 1 menit. Lah maghrib juga wajib. Lah kok wajib? Lah maghrib itu paketan isya, 1 paket dengan isya dalam sholat jamaah. Nah minimal memberitahu seperti itu. Kalau suami bisa mengajar istri, memberitahu istri itu, istri haram keluar tanya-tanya kepada ulama. Tapi kalau suami tidak bisa,
ya suami menanyakan ke ulama. Kalau tidak sempat menanyakan ke ulama, ya istri suruh berangkat sendiri, suami wajib memberi izin. Kalau melarang keluar, sementara dia tidak bisa mengajar, memberitahu, kok melarang istrinya, ya berdosa. Tapi yang boleh dipelajari apa? Yang fardu-fardu saja, yang sunnah-sunnah tidak. Itu. Tuh. Kalau yang sunnah-sunnah ya mutlak harus izin gitu. Kalau ada istri mengabaikan hukum terkait haid dan istihadah, suaminya juga tidak bisa ngajar, istrinya tidak mau belajar, sudah diizini tidak mau, tetap tidak berangkat, suaminya juga diam saja, maka kedua-duanya sama-sama berdosa. Nah, angel jubule omah-omah. Paling mudah apa? Cari istri, santri, sudah paham urusan ini. Itu. Qala athaminu.